Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana التي فيها معاشينا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادينا واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam mengenal Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pembahasan kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah. Berkata muallif rahimahullah, falamma istaqarra fil madinati umira bi baqiyati syara'i al-islami مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باقٍ. Setelah pada pertemuan sebelumnya muallif menjelaskan terkait tentang hijrah, sekarang beliau rahimahullah mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW menetap di Madinah, maka barulah Allah Taala perintahkan bagi beliau syariat-syariat Islam yang lainnya seperti zakat, salat, haji, azan, jihad, amar ma'ruf nahi munkar dan yang lainnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya Allah taala perintahkan salat, dan perintah salat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah. Kemudian setelah di Madinah, setelah akidah dan tauhid ditancapkan dengan sangat kuat di dalam dada-dada kaum muslimin, setelah Nabi SAW menggembleng mereka dengan tauhid, mengenalkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah,
mengenalkan tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah, dikenalkan tentang bagaimana konsekuensi yang benar dari syahadat Muhammad Rasulullah. Maka barulah setelah itu kaum muslimin diperintahkan untuk mengerjakan syariat-syariat yang lainnya dari syariat Allah Taala ini. Dan ini adalah fikih di dalam dakwah. Fikih dakwah yang dijelaskan oleh para ulama adalah bagaimana dalam dakwah ini penting bagi seorang da'i dalam dakwahnya untuk mengokohkan akidah terlebih dahulu, mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelahnya diajarkan perintah dan larangan yang lainnya. Apabila manhaj dakwah ini dijalankan sesuai dengan tuntunan nubuwah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengawali dengan dakwah tauhid, mengokohkan akidah umat, maka akan muncul keberkahan, akan banyak kebaikan-kebaikan dalam dakwah tersebut. Apabila akidah telah tertancap di dalam dada-dada kaum muslimin, maka akan lebih mudah untuk mengaplikasikan apabila akidah tersebut telah menancap di dalam dada-dada umat, dalam dada kaum muslimin, akan lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan menjadi amal yang penuh dengan kebaikan. Ini adalah fikih dakwah, yaitu mengawali dengan dakwah tauhid, menguatkan akidah, bukan seperti manhaj dari firqah yang menyimpang, yang menyelisihi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka menyelisihi usul dalam dakwah. Mereka katakan dalam dakwah kita harus mencapai kepemimpinan terlebih dahulu. Tujuan dakwah adalah kekhilafahan terlebih dahulu. Setelah kita mencapai puncak kepemimpinan, setelah kita memiliki kedudukan, setelah kita memiliki jabatan, kata mereka, maka barulah setelah itu kita perintahkan mereka untuk memakai jilbab, mewajibkan mereka untuk sholat berjamaah, mewajibkan mereka untuk memelihara jenggot, maka akan menjadikan negeri aman dan tentram. Ini angan-angan mereka. Metodenya apa? Dengan mengarahkan fokus utamanya pada kepemimpinan. Ini yang ingin mereka capai. Yang seperti ini jamaah rahmati Allah wa taala bukanlah metode yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Makkah, Nabi fokus dakwah tauhid. Dakwah tauhid, dikuatkan akidah umat, diajarkan tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, diajarkan manusia untuk taat dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah iman itu kuat, barulah mereka diperintahkan untuk meninggalkan khamar,
baru diperintahkan untuk berzakat, berpuasa, dan syariat yang lainnya. Bukan politik yang menjadi tujuan utama. Nabi SAW ditawarkan menjadi pemimpin Mekah oleh musyrikin Mekah dahulu. Ditawarkan Nabi SAW menjadi pemimpin mereka, ditawarkan harta, jabatan, kedudukan yang tinggi. Tapi enggak, Nabi tidak mau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwasanya ini bukan usul dakwah yang benar, bukan seperti itu dakwah. Apalagi terkadang manusia mereka ingin mencapai jabatan, kedudukan tertentu, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suara terbanyak. Mau tidak mau mereka harus mengerjakan perkara yang diharamkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan suara. Tidak sedikit ikut dalam perayaan kesyirikan. Untuk apa? Dapat suara. Untuk dapat pengikut. Mengikuti amalan-amalan kebid'ahan. Merangkul orang-orang kufar ikut berbaur bersama mereka dalam peribadatan mereka. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan suara tadi, untuk mendapatkan jabatan kata mereka. Sering kita dapati mereka tanazzuh, mengorbankan agama Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri mereka. Tujuannya tadi ingin meraih kedudukan. Tapi yang terjadi, mereka malah ditinggalkan oleh manusia. Suatu manusia mengetahui bagaimana belangnya, semakin terlihat ketidakikhlasannya untuk membela agama Allah Taala. Dan hati manusia jamaah rahmati Allah Taala ini berada di tangan Allah Taala. Tidak bisa seorang tadi mengikuti kegiatan-kegiatan mereka dengan ikut nimbrung dalam kegiatan kesyirikan, kegiatan kebid'ahan. Kemudian dengannya mereka mengharapkan dapat mengambil hati manusia. Karena hati manusia di tangan Allah Taala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 2414. Nabi SAW bersabda, "Man iltamasa ridallahi bisakhatin nas, radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Wa man iltamasa ridan nasi bisakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang dia ingin mencari ridha Allah Taala, akan tetapi karenanya dia akan mendapatkan kemurkaan manusia, maka Allah Taala akan ridho dengannya. Kemudian Allah Taala akan jadikan manusia juga ridho dengan orang tersebut. Namun sebaliknya, apabila yang dia cari adalah ridho nas, yang dia cari adalah ridho manusia, dan mendapatkan murka dari Allah Taala, maka Allah Taala akan murka dengannya, wa askhata alaihi nas, dan Allah akan jadikan manusia juga murka dengan orang ini. Ini perkataan Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang perkataan Nabi SAW bukan berasal dari hawa nafsu, akan tapi dari wahyu yang datang dari Rabbul Alamin, dari Allah Taala.
Nabi telah ingatkan, barang siapa dari manusia yang dia dalam setiap perbuatannya, setiap amalannya yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia murka karena perbuatannya, karena tindakannya. Kenapa? Karena sewaktu manusia mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, dia berjalan di atas syariat Allah taala, dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka tentu ada dari manusia yang tidak menyenanginya. Seorang yang melakukan kebaikan, orang salih dan muslih. Ada perbedaan antara salih dengan muslih. Orang salih adalah seorang yang dia memenuhi hak Allah dan juga memenuhi hak hamba Allah Taala. Adapun muslih, orang muslih adalah orang yang tidak hanya kebaikan untuk dirinya saja, akan tapi juga mengajak orang untuk ikut baik, ikut syariat Allah Taala. Ini muslih. Dia dakwahkan, bukan hanya untuk dia saja, bukan hanya dia yang sholat, tapi juga ngajak orang sholat. Bukan hanya dia yang meninggalkan riba, tapi dia juga ajak orang untuk meninggalkan riba. Bukan hanya dia saja yang mentauhidkan Allah, tapi dia juga ajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Bukan hanya dia sendiri yang mau ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang lain dibiarkan dengan kebid'ahannya, tidak peduli, tidak menasihati manusia. Akan tapi dia juga sampaikan sunnah Nabi Muhammad SAW, ingatkan manusia terhadap bahayanya bid'ah. Sampaikan kepada manusia ini perkara tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kembalilah kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini muslih. Dan orang yang seperti ini pasti akan dibenci oleh sebagian manusia. Sewaktu dia mengingatkan manusia tentang bahaya syirik, para pelaku kesyirikan tidak akan ridho padanya. Sewaktu dia mengingatkan tentang bahayanya minta dengan kuburan, orang yang selama ini minta pada kuburan akan murka. Kemudian juga orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut, kesyirikan tersebut, tidak akan senang, lahannya sedang diganggu, padahal orang ini mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu seorang mengingatkan tentang perbuatan kebid'ahan, dia ingatkan kepada manusia, oh ini amalan tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, tidak pula dari Abu Bakar, tidak pula dari Umar, tidak pula dari Utsman, tidak pula dari Ali bin Abi Thalib, tidak juga ada para sahabat yang mengerjakannya, tidak juga dipegang para imam yang empat. Bahkan para ulama mengingatkan dan mengabarkan tentang keburukan perkara tersebut. Ini bid'ah, dhalalah, tinggalkan. Dia ingatkan manusia. Apa yang terjadi? Manusia yang selama ini mengikuti ritual tersebut, amalan bid'ah tersebut, akan menjadi murka, benci dengan dirinya, tidak senang. Kenapa? Terganggu amalannya. Perbuatan yang selama ini dia cintai, yang mendatangkan keuntungan baginya, diganggu. Padahal orang ini hanya mengingatkan manusia untuk kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini muslih. Akan ada iblis laknatullah yang membencinya dan tentaranya dari golongan jin dan manusia. Man iltamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun karenanya dia akan mendapatkan murka dari manusia, maka Allah taala akan ridha dengan amalannya. Kenapa? Karena dia memang melakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah Ta'ala akan jadikan manusia akan ridho dengan orang ini. Tahun pertama manusia benci, tahun kedua 10 tahun, 20 tahun, selanjutnya sesuai dengan fitrah dan janji Allah Ta'ala, manusia akan menerima dakwah tauhid, manusia akan menerima dakwah sunnah ini. Kenapa Allah Ta'ala yang membukakan hati mereka? Allah yang membukakan hati mereka. Sebaliknya, wa man iltamasa ridon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Dan barang siapa yang mereka melakukan suatu amalan dan yang menjadi tujuan mereka adalah ridha manusia, yang akibatnya Allah akan murka dengannya, maka Allah Ta'ala akan murka dengan orang ini, dan Allah Ta'ala akan membuat manusia juga murka dengannya. Mungkin awalnya diagungkan oleh manusia, sebagaimana yang kita sampaikan dalam hadis wukala'il fitan, wakil-wakil fitnah. Awalnya manusia senang, pokoknya orang cerdas, orang pintar. Akan tapi seiring berjalannya waktu, topiknya akan terbuka. Manusia akan melihat bagaimana kebusukan yang ada dalam hatinya. Apa yang terjadi? Ditinggalkan oleh manusia, dihinakan oleh manusia. Kenapa? Karena yang mereka cari adalah ridho manusia, bukan ridho Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui isi hati manusia. Sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Maka Allah Ta'ala akan murka dengannya dan akan menjadikan manusia juga murka dengan orang tersebut. Ini jamaah rahmati Allah Ta'ala. Sewaktu dia menjual agama Allah Ta'ala, ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan jabatan, ingin dimuliakan oleh manusia. Allah tahu tidak? Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Mungkin manusia memandang ini orang memperjuangkan hak masyarakat, tapi Allah tahu ini bukan seperti itu tujuannya. Tampak dari apa? Dari ketidakikhlasannya, dari metodenya yang tidak mengikuti tuntunan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengikuti manhaj nubuwah, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ikhlas ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan, maka ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka akan datang banyak kebaikan, datang keberkahan. Dan ketahuilah jamaah, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Ketika seseorang belajar agama Islam, ketika seseorang ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapati ternyata banyak di luar sana dari amalan masyarakat yang menyelisihi sunnah. Tinggal tadi, apa yang ingin dia cari? Apakah ridho Allah Ta'ala? Kalau dia ingin cari ridho Allah, tetap dia berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, walaupun perih, walaupun sakit. Namun jika dia ingin cari ridho manusia, maka dia akan tinggalkan sunnah dan ikut kepada fitnah. Berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam Muqaddimah Al-I'tisam, beliau rahimahullah mengatakan, fa inni lamma aradtu an iltazima sunnata wa a'ridu amma khalafaha lam ajid ahadan yu'inuni ala dhalika, bal wajadtu an-nas fi shiddati inkari lima ana alaihi fasabbatani Allah Ta'ala
walam altafid ila ma yaqulun. Imam Syatibi rahimahullah mengatakan, ketika aku bertekad beriltizam untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala perkara yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ajid ahadan yu'inuni ala zalik. Tidak aku dapati satu orang pun yang membantuku, kata Imam Syatibi, saat aku ingin mengikuti sunnah, belajar agama Allah Taala, tahu oh ini sunnah Nabi, oh ini bid'ah, ini syariat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang diperintahkan kita untuk meninggalkannya. Setelah tahu Imam Syatibi pun bertekad untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kata beliau, aku dapati tidak ada satupun orang yang mendukungku, membantuku. Hal ini dikarenakan ternyata di luar sana orang banyak mengerjakan kebid'ahan, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak ada pendukung. Ini Imam Syatibi rahimahullah. Beda kita pada hari ini. Alhamdulillah ikut sunnah di luar banyak ikhwah ahlus sunnah. Alhamdulillah. Rahmat dari Allah Taala. Dan di negara kita, di tempat kita ini banyak ahlus sunnah wal jamaah. Imam Syatibi mengatakan waktu dia kenal sunnah, dia di luar sana tidak ada satupun yang mendukungnya, membantunya dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bal wajadtun nas fi siddati inkari lima ana alaihi. Bahkan aku dapati manusia sangat mengingkari apa yang aku berada di atasnya, itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah mendukung, tapi malah mengingkari, malah memusuhi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ini sunnah, mereka malah ingkari, tidak mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbatani Allah walam altafid ila ma yaqulu. Dan alhamdulillah kata beliau, Allah tabaraka wa taala meneguhkanku, menjadikan aku sabit, teguh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kekuatan. Ingat jemaah mati Allah tabaraka wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kita kecuali apabila kita dibantu oleh Allah tabaraka wa taala. Sunnah ini berat. Ikut sunnah Nabi Muhammad SAW itu berat. Makanya dalam riwayat disebutkan bagaikan menggenggam bara api. Berat ikut sunnah ini. Kalau bukan karena Allah Taala yang menguatkan kita, kalau seandainya bukan karena Allah Taala menguatkan kita, kita tidak akan kuat untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW ini. Apalagi pada zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang. Pada saat dibenarkan para pendusta dan orang yang jujur didustakan. Pada saat berbicara di sana rawaibidah, orang-orang bodoh yang tidak mengerti agama berceramah, menyebar fitnah. Banyak sekali fitnah. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Taala, maka tidak mungkin kita dapat selamat dari gelombang fitnah. Yang mana gelombang fitnah ini kamu jilbah bagaikan gelombang lautan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang terus menerus bergelombang. Belum selesai satu fitnah, datang fitnah lainnya. Belum selesai fitnah ini, datang lagi fitnah yang lainnya. Datang terus bagaikan gelombang, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kuat, ada yang lemah. Gelombang fitnah. Fasabbatani Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengokohkanku, kata Imam Syatibi. Dikokohkan oleh Allah Ta'ala. Banyak-banyak kita berdoa, mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah dikokohkan di atas agama Allah Ta'ala, dikokohkan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak manusia yang kemarin, dahulu, beberapa hari yang lalu kita kenal sebagai ahli sunnah, sekarang telah
membela kebid'ahan, jatuh kepada kesyirikan. Kemarin tokoh ahlu sunnah didengar ucapannya, ternyata sekarang malah berbalik arah, membela firqah sesat, membela bid'ah, membela kesyirikan. La haula wala quwwata illa billah. Berdoa kepada Allah Taala. Ini fitnah jamaah rahmat Allah Taala. Fasabbatani Allah Ta'ala teguhkan aku, kata Imam Syatibi, walam altafid ila ma yaqulun, dan aku pun tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Kata apa? Imam Syatibi tutup telinga, tidak peduli, biarlah manusia mengatakan ini itu, dikatakan mungkin dikatakan ini sesat, oh ini pemecah belah, oh ini ekstrim, dikatakan ini tidak, tapi dengan rahmat Allah Taala, ya Imam Syatibi tidak pedulikan dan tetap dakwah sunnah, tetap mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah rahmat Allah Taala, jika kita berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapat yang seperti itu. Artinya jika berpegang dengan sunnah Nabi, ya siap-siap ada yang kita ingkari. Suatu manusia mengerjakan kebid'ahan, kita katakan ini bid'ah, salah, tinggalkan. Ini kesyirikan, tinggalkan. Allah Ta'ala tidak ridho. Walaupun konsekuensinya tidak ngetop, tidak populer, tidak banyak subscriber, tidak banyak pengikut, tidak dapat suara. Biarkan. Kenapa? Karena yang dicari adalah ridho Allah Ta'ala, bukan ridho nas. Kesalahan dari sebagian manusia adalah mereka ingin mengubah masyarakat tidak dengan metode nubuwah, dengan cara cari suara terbanyak, akhirnya tanazu, bermudah-mudahan mengorbankan agama. Yang awalnya pelihara jenggot, sekarang udah hilang jenggotnya, hilang. Oh, untuk masalah yang besar, ya kalau untuk yang kecil aja dia tidak bisa, bagaimana yang lebih besar? Yang kemarin rajin sholat jamaah, sekarang tidak lagi sholat jamaah. Bahkan kita lihat bagaimana Bani Israel, yang mana Bani Israel dipimpin oleh Nabi, bergantian, mati satu Nabi, ganti Nabi yang lainnya. Kita lihat bagaimana ketika di awal, pada saat Bani Israel ini pergi bersama Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Baru lewat laut tersebut, baru memandang bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, barusan melihat kebesaran Allah Ta'ala, mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Nyebrang sebentar, melihat ada suatu kaum minta kepada Nabi Musa agar dibuatkan juga Tuhan, sebagaimana kaum tadi sedang menyembah Tuhan selain Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 138, mereka katakan, ij'al lana ilahan kama lahu alihah. Berikan kami Tuhan, wahai Musa, sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Minta kepada Nabi Musa Tuhan. Dia minta kepada Nabi Musa Tuhan, padahal baru diselamatkan. Dan menyelamatkan Allah Ta'ala. Jadi Bani Israel, kenapa? Karena kurang ilmu, karena salah gaul. Ratusan tahun bergaul dengan Fir'aun dan orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, tidak memiliki dasar tauhid yang kokoh. Padahal baru melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, langsung minta Tuhan selain Allah. Dan inilah pentingnya ilmu, jemaah rahmat Allah Ta'ala. Penting ilmu, penting mengetahui tentang tauhid. Dan di saat suatu tempat
suatu daerah, suatu negara, di sana jauh dari ilmu, jauh dari para ulama, yang terjadi apa? Akan terjadi banyak fitnah, terjadi perpecahan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Masyhur Ibn Salman dalam kitabnya Manhaj Salafi Ta'amulihi Ma'al Fitan. Beliau mengatakan, hafizahullah, al-fitnatu tanmu wa tastaddu awalan 'inda al-khilafi wal iftiraqi, thaniyan 'inda qillatil 'ilm. Yang pertama, Syekh Masyhur mengatakan fitnah itu akan tumbuh berkembang menjadi besar, menjadi kuat dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah indal khilafi wal iftiraq. Ketika di sana banyak perselisihan. Berselisih terus, berselisih, yang orang-orang suka berselisih. Ketika banyak perselisihan, apa yang terjadi? Fitnah akan tumbuh dan berkembang semakin besar. Kemudian yang kedua, inda qillatil ilm, ketika ilmu sangat sedikit, tersebarnya kebodohan, apa yang terjadi? Fitnah, berkembang fitnah. Ya, fitnah berkembang, yang terjadi apa? Manusia jauh dari Allah Ta'ala. Terjadi disibukkan dengan apa? Dengan fitnah demi fitnah. Jadi faktor jahil, sedikit ilmu, jauh dari Allah Ta'ala. Dan ingat jamaah rahmati Allah Ta'ala, yang dimaksud dengan ilmu di sini bukan ilmu karena banyaknya hafalan, bukan ilmu karena banyaknya bisa menjawab soal waktu diberikan ujian. Dikasih 100 soal bisa jawab 90 soal yang benar, dapat nilai 90, predikatnya mumtaz. Oh, ini orang alim, berilmu. Bukan seperti itu. Tapi ilmu yang benar adalah bagaimana seorang dapat mengimplementasikan apa yang dia ketahui dalam amalan kesehariannya. Ilmu yang menjadikan dia bertambah takut dengan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Ta'ala katakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang alim. Ini ilmu yang benar yang diimplementasikan dalam kehidupan kesehariannya. Dia mengetahui Allah Ta'ala maha melihat. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kalian mengetahui Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi? Dia tahu, Allah maha mengetahui, al-alim, Allah as-sami al-basir. Tapi ternyata yang dilakukan maksiat, nonton video porno waktu bersendirian, padahal Allah mengetahui. Dikasih amanah berkhianat, dikasih kerjaan korupsi. Ini bukan seorang alim, bukan orang yang berilmu. Walaupun sewaktu dikasih soal nilainya 100, rapotnya tinggi. Kenapa? Karena dia tidak mengimplementasikan ilmu yang telah dia ketahui ke dalam amalan kesehariannya. Ini ilmu yang dimaksud, ilmu yang menjadikan seorang menjadi takut dengan Allah Ta'ala. Ya, dengan ilmu ini akan hilang segala macam bentuk fitnah. Dan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu, di atas ilmu. Ilmu dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikuti ittiba. Udah selesai, simpel. Ahlussunnah itu simpel.
antum dapat ini dari Nabi Muhammad SAW, tahu ini sunnah Nabi Muhammad SAW, ikuti sudah. Dan bagaimana Nabi SAW membangun pondasi dalam dakwahnya, Nabi SAW memulai dengan dakwah tauhid, menguatkan akidah, dimatangkan akidahnya, dikeluarkan pemahaman tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma wa sifat, dikenalkan lebih dalam kepada Rabbul Alamin. Semakin dia mengenal Allah Taala, semakin kagum dengan Allah, semakin takut dengan Allah. Semakin mengenal Nabi Muhammad SAW, semakin cinta dengan Nabi SAW, semakin semangat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Setelah kuat akidahnya, mantap tauhidnya, baru kemudian selanjutnya diajarkan perkara-perkara yang lainnya, sebagaimana hal ini dicontohkan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW. Inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang hendaklah dijalankan oleh para duat Ahlussunnah, oleh para pengajar, para asatidzah, para guru dalam menjalankan dakwahnya. Sibukkan dengan membahas masalah tauhid kepada Allah, pembahasan tauhid dengan manusia kepada kesyirikan. Jangan sibuk pada perkara-perkara yang lainnya. Mantapkan akidah umat, sampaikan dinullah, ikhlas untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, walaupun terdapat beberapa manusia yang menentang dakwah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam apa yang kita pelajari ini. Semoga Allah taala berikan kepada kita kemudahan untuk dapat tegar mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah taala berikan kepada kita istiqomahan mengikuti sunnah Nabi SAW sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.